Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dunia menahan napas ketika Amerika Serikat, negara yang selama ini dianggap paling kuat, tiba-tiba membeku oleh badai salju ekstrem. Laporan menyebutkan ketebalan salju mencapai 3 hingga 5 meter, melumpuhkan beberapa negara bagian dan membuat jutaan rumah kehilangan listrik, air, dan akses hidup dasar. Ironisnya, semua ini terjadi di saat Washington sibuk menatap Timur Tengah, memanaskan ketegangan dengan Iran. Ketika alam mengamuk, geopolitik seakan kehilangan makna. Salju turun tanpa kompromi. Jalan raya berubah menjadi kubangan es, bandara ditutup, dan rel transportasi berhenti total. Kota-kota yang biasanya hidup 24 jam mendadak senyap, terkunci oleh dingin yang menggigit tulang. Dalam hitungan jam, suhu anjlok drastis, kendaraan mogok, pipa air membeku, dan rumah-rumah kehilangan pemanas. Bagi warga, ini bukan sekadar cuaca buruk. Ini adalah krisis kemanusiaan di negara adidaya, Amerika, yang terbiasa mengendalikan dunia, kini berhadapan dengan kekuatan yang tak bisa dinegosiasikan, alam. Laporan darurat menyebutkan sekitar 5 juta rumah terdampak tanpa listrik dan pemanas. Keluarga berkerumun di satu ruangan, menyalakan lilin, membakar kayu seadanya, berharap hangat tak berubah menjadi bahaya. Rumah sakit kewalahan, lansia dan anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Di banyak wilayah, warga terjebak berhari-hari, menunggu bantuan yang sulit menjangkau karena jalan tertutup salju setinggi manusia. Disinilah kenyataan telanjang terlihat. Teknologi canggih pun kalah oleh suhu ekstrem. Beberapa negara bagian Amerika Serikat praktis lumpuh total. Jalan raya tertutup, salju setinggi bangunan, kendaraan terkubur, dan akses darurat terputus. Kota-kota yang biasanya sibuk, kini sunyi, seolah ditinggalkan. Aktivitas ekonomi berhenti mendadak tanpa peringatan. Sekolah ditutup tanpa batas waktu. Kantor-kantor menghentikan operasional, dan jutaan pekerja terpaksa tinggal di rumah tanpa kepastian penghasilan. Rantai pasok terganggu, bahan pangan menipis, dan distribusi obat-obatan menjadi mimpi buruk di tengah suhu ekstrim. Di wilayah pedesaan, kondisi lebih parah. Peternak kehilangan ternak karena membeku, ladang tertutup salju tebal, dan listrik yang padam membuat alat pemanas tak berfungsi. Alam benar-benar menekan dari segala arah. Amerika Serikat yang selama ini dikenal tangguh, kini terkapar di hadapan cuaca yang tak bisa dilawan. Ketebalan salju mencapai 3 hingga 5 meter, bukan sekadar angka statistik. Ia adalah tembok putih yang mengurung rumah, memisahkan keluarga dari dunia luar, dan mengunci warga dalam dingin yang mematikan. Atap-atap bangunan runtuh karena tak sanggup menahan beban. Banyak rumah rusak parah, bahkan roboh. Kendaraan berat tak mampu bergerak, helikopter penyelamat kesulitan mendarat, dan upaya evakuasi berjalan lambat. Di beberapa wilayah, warga terjebak berhari-hari tanpa bantuan. Makanan menipis, bahan bakar habis, dan suhu terus turun. Harapan mereka hanya satu, bertahan hidup hingga bantuan datang. Badai salju ini bukan hanya ekstrimnya brutal dan tanpa belas kasihan. Di tengah krisis, pernyataan Donald Trump menjadi sorotan. Ia menyebut badai ini sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah Amerika. Nada suaranya keras, penuh tekanan, seolah menunjukkan kepanikan di balik panggung kekuasaan. Namun bagi rakyat yang membeku di rumah ramah gelap tanpa pemanas, kata-kata tak cukup menghangatkan. Mereka menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan politik. Kritik pun bermunculan. Mengapa kesiapsiagaan tak memadai? Mengapa jaringan listrik rapuh di tengah iklim ekstrem yang sudah lama diprediksi? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di tengah salju yang terus turun. Krisis ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan diuji bukan saat perang, tetapi saat rakyat membeku. Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan anggaran militer terbesar di dunia. Pesawat tempur tercanggih, kapal induk raksasa, dan teknologi luar angkasa semua dimiliki. Namun di hadapan badai salju, kekuatan itu terasa tak berarti. Tank tak bisa berjalan di salju tebal. Jet tempur tak bisa menghangatkan rumah warga. Senjata tak bisa menyalakan listrik. Alam menunjukkan satu kebenaran pahit. Kekuatan sejati bukan hanya soal militer. Ironi ini mengguncang citra superpower. Negara yang sering mengatur dunia, kini sibuk menyelamatkan diri sendiri dari dingin yang mematikan, dan dunia menyaksikan bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap murka alam. Badai salju ini menciptakan krisis kemanusiaan yang nyata. Rumah sakit kewalahan,
menerima pasien hipotermia. Lansia dan tunawisma menjadi korban paling rentan. Banyak yang meninggal dalam kesunyian dingin, tempat penampungan darurat penuh sesak, bantuan terlambat karena akses terputus. Relawan bekerja tanpa lelah, namun cuaca terus menjadi musuh utama. Krisis ini membuka mata dunia bahwa kemajuan teknologi tidak otomatis berarti kesiapan menghadapi bencana. Negara maju pun bisa rapuh ketika sistem tidak siap. Amerika hari ini mengingatkan kita, kemanusiaan lebih penting daripada superioritas. Ironisnya, di saat rakyat membeku, ketegangan geopolitik dengan Iran di Timur Tengah tetap memanas. Retorika perang terus bergaung, armada militer bersiaga, dan ancaman saling dilontarkan. Banyak pihak mempertanyakan prioritas. Ketika jutaan warga kehilangan listrik dan kehangatan, mengapa fokus masih tertuju pada konflik jauh di seberang dunia? Salju seolah menjadi pengingat keras. Sebelum mengatur dunia, selamatkan dulu rakyat sendiri. Geopolitik boleh panas, tapi realitas di dalam negeri sedang membeku. Para ahli iklim telah lama memperingatkan bahwa perubahan iklim akan memicu cuaca ekstrem, panas yang membakar, dan dingin yang membekukan. Badai salju ini menjadi bukti nyata dari peringatan yang sering diabaikan. Sistem energi yang tidak adaptif, infrastruktur tua, dan kebijakan yang lamban memperparah dampak. Alam tidak menunggu debat politik, ia bertindak. Bencana ini bukan kejutan, ia adalah konsekuensi, dan konsekuensi selalu datang dengan harga mahal. Amerika kini membayar mahal atas penundaan dan pengabaian. Badai salju ekstrem ini adalah pengingat universal bahwa di atas segala kekuatan ada hukum alam yang tidak bisa ditawar. Negara kuat atau lemah, kaya atau miskin, semua setara di hadapan cuaca ekstrem. Amerika Serikat hari ini merasakan apa yang sering dirasakan negara lain. Ketidakberdayaan, kepanikan, dan harapan agar bencana segera berlalu. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran, bukan hanya bagi Amerika, tetapi bagi seluruh dunia, bahwa menjaga bumi dan melindungi rakyat jauh lebih penting daripada mempertontonkan kekuatan. Karena ketika alam berbicara, semua manusia hanya bisa mendengar dan belajar. Saudara-saudaraku, badai salju yang membekukan Amerika Serikat bukan sekadar peristiwa cuaca ekstrem. Ia adalah cermin besar bagi peradaban modern. Sebuah tamparan keras bagi dunia yang terlalu percaya pada kekuatan teknologi, ekonomi, dan senjata. Dalam hitungan hari, negara yang disebut superpower itu terdiam, terkunci oleh salju setinggi 3 hingga 5 meter. Sementara jutaan warganya berjuang untuk sekadar bertahan hidup di rumah-rumah yang dingin dan gelap. Peristiwa ini membuktikan satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Alam tidak mengenal istilah negara kuat atau lemah. Di hadapan dingin yang mematikan, semua manusia sama rapuhnya. Anggaran militer terbesar di dunia tidak mampu menghangatkan satu rumah pun. Retorika geopolitik tidak mampu mencairkan es di jalanan. Kekuasaan global pun tak berdaya ketika listrik padam dan pemanas mati. Ironisnya, tragedi ini terjadi saat perhatian Amerika masih tertuju jauh ke luar negeri pada konflik, tekanan, dan ancaman di Timur Tengah dengan Iran. Ketika dunia politik sibuk memainkan strategi, rakyat di dalam negeri justru membeku. Seolah alam sedang berkata dengan tegas, selamatkan manusia dulu. Sebelum mengatur dunia, badai salju ini juga menjadi peringatan keras tentang krisis iklim yang selama ini diperdebatkan. Ditunda, bahkan disangkal. Apa yang terjadi bukan kejutan, melainkan konsekuensi. Ketika peringatan ilmiah diabaikan dan infrastruktur tak disiapkan, maka alam akan mengambil alih peran sebagai pengingat dengan cara yang menyakitkan. Namun, di balik dingin yang menggigit, masih ada harapan. Harapan bahwa dunia mau belajar, bahwa para pemimpin mau menata ulang prioritas, bahwa keselamatan rakyat, kesiapsiagaan bencana, dan penjagaan bumi tidak lagi menjadi isu sampingan, tetapi menjadi pusat dari setiap kebijakan. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran bagi semua negara termisek kita, bahwa sebelum membanggakan kekuatan, kita harus memastikan kemanusiaan terlindungi, bahwa sebelum berbicara tentang perang dan dominasi, kita harus memastikan rakyat bisa hidup dengan aman dan bermartabat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda merasa narasi ini penting, bagikan agar semakin banyak yang sadar bahwa dunia sedang berubah dan alam sedang memberi peringatan. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, karena suara nurani tidak boleh dibekukan oleh kepentingan. Dan jangan lupa untuk subscribe
agar kita terus bersama menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.